Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pada hari Minggu nanti, tepat di tanggal 19 Mei Betul. 2019, umat Buddha akan merayakan Hari Raya Trisuci Waisak. Kita tahu ini adalah hari besar di mana saat itu Buddha lahir, terus kemudian mendapat pencerahan dan juga wafat. Betul, makanya disebut Trisuci Betul. Waisak ya, yang merupakan ada 3 kejadian penting itu yang semuanya terjadi di bulan Vesaka yang juga bertepatan dengan munculnya bulan Purnama nih. Dan Waisak tahun ini nih, Mam, cukup spesial karena juga bertepatan dengan bulan puasa, menyambut Ramadan yang akhirnya ini bisa menjadi momen yang sangat tepat juga ya untuk mempererat persatuan bangsa dan negara tentunya. Apalagi Waisak ini kan mengingatkan kita akan semangat cinta kasih ya kepada semua makhluk hidup. Nah, saat ini di studio telah hadir Bapak Arif Harsono selaku Ketua Umum Permabudi yang akan membahas tema Waisak sebagai momen untuk persatuan bangsa nih pemirsa. Namun sebelumnya kita mau saksikan dulu yuk tayangan berikut ini. Makna Waisak mengacu pada peringatan 3 tonggak penting dalam perjalanan Buddha Gautama, yakni lahirnya Pangeran Siddhartha Gautama di Taman Lumbini saat dirinya mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Buddha di Bodh Gaya, serta Parinibbana atau mangkatnya Buddha Gautama di Kusinara. Tahun ini peringatan Waisak kembali dirayakan oleh umat Buddha seluruh dunia, termasuk Indonesia. Detik-detik peringatan Waisak 2563 Buddhis Era jatuh pada pukul 4:11 waktu Indonesia Barat. Seperti tahun 2018 lalu, peringatan Waisak tahun ini kembali beririsan dengan bulan Ramadan yang dijalani oleh umat Muslim. Sehingga peringatan Waisak tahun ini diharapkan dapat menjadi momentum mempererat persatuan antar umat beragama di Indonesia. Dan telah hadir di studio Halo Indonesia Bapak Arif Harsono selaku Ketua Umum dari Permabudi. Selamat pagi Pak Arif, terima kasih sudah datang dan meluangkan waktu di Halo Indonesia. Pak Arif, mungkin kita sedikit bicara dulu tentang Trisuci Waisak sendiri. Nah, apa sih sebetulnya perayaan Hari Trisuci Waisak dan apa yang membuat momen ini sebetulnya penting untuk umat Buddha? Sebenarnya Trisuci Waisak itu memperingati dari kelahiran Sang Guru Agung kami, dari kelahiran mencapai kesempurnaan, pencerahan kesempurnaan dan parinibbana. Itu pada bulan Sidhi atau bulan Purnama pada saat bulan Mei ini. Oke. Nah, memang sebetulnya apa sih yang tahapan yang dilalui oleh Pangeran Siddhartha ya waktu itu hingga akhirnya ia mendapat pencerahan sempurna gitu Pak. Mungkin bisa diingatkan kembali nih jelang momen Ya, Waisak sebenarnya guru kami itu pada kehidupannya memang sangatlah senang di istana. Tapi setelah beliaunya keluar melihat ada yang sakit, ada yang meninggal, memang semua pada tidak ingin meninggal, sakit dan sebagainya. Sehingga beliau memutuskan untuk bertapa, untuk mencapai kesempurnaan. Setelah itu, setelah mencapai, saya keluar memberi paparan Dharma kepada semua umatnya. Oke. Dari 3 peristiwa besar tadi itu, apa sebetulnya yang diserap dan kemudian dirayakan oleh umat Buddha pada hari Trisuci Waisak ini, Pak? Nilai-nilai yang bisa diserap kemudian? Ya, nilainya itu adalah kita coba berpikir kesadaran kita di dalam kelakuan kita, kesadaran kita dalam berpikir, bertindak, sehingga pada Trisuci Waisak memperingati pada kita semuanya. Marilah kita kembali kepada ajaran Sang Buddha. Oke, dan ini pastinya juga tepat sekali gitu ya dengan momen bulan Ramadan gitu di mana umat beragama ini saling bertoleransi untuk merayakan hari besarnya masing-masing gitu. Nah, kalau kembali ke ajaran Buddha sendiri gitu, waktu itu ketika beliau menyampaikan ajarannya, tentu tidak semua mau menerima. Nah, bagaimana waktu itu sikap Sang Buddha untuk dalam menyikapinya? Apakah kemudian ada hubungannya dengan ajaran Ehipassiko yang mengatakan bahwa datang, lihat, dan buktikan? Ya, memang kita melihat kebetulan pada bulan, sudah 2 tahun ini, tahun kemarin sama tahun ini, Beririsan, tepat ya sama dengan pada bulan suci, mengingatkan kembali kepada ajaran Sang Guru pada kita bahwa kita harus mempunyai toleransi sesama manusia yang ada di dunia ini, saling menghormati, saling menghargai, sehingga pada tahun ini kami juga mengambil tema yaitu menghormati budaya keberagaman untuk persatuan Indonesia sebagai wujud pengamalan Buddha Dharma.
Oke. Jadi tema itu juga karena memang tadi ya, Iya. kondisi sekarang kita Iya, sering betul. beririsan untuk acara dari perayaan Trisuci Waisak ini. Iya. Nah, kalau untuk tema besar tadi itu ini untuk 18 Mei besok ya Pak ya, Iya, betul. perayaannya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit kegiatan atau agenda apa saja yang dilakukan oleh Permabudi pada hari perayaan Trisuci Waisak tahun ini Pak? Ya tentunya satu yang adalah kami mencoba mengajak seluruh umat yang ada di Nusantara untuk mengingat kembali apa ajaran yang diberikan oleh Sang Buddha kepada kita. Itu satu. Kedua, kita juga ingin mengajak seluruh umat Buddha yang ada di Indonesia bersatu. Sehingga marilah kita bersama-sama merayakan Trisuci Waisak ini bersama. Inilah ingin bahwa kita ini ingin bersatu. Maka nama kami Permabudi, Persatuan Umat Buddha Indonesia. Kami ingin semua bersatu. Kita tahulah bahwa di Indonesia ini Permabudi telah memiliki DPD sekarang sudah 28 provinsi. Mungkin dalam 1-2 bulan ini akan menjadi 34 provinsi. Karena para majelis yang tergabung dalam Permabudi ini memiliki wihara-wihara yang ada di seluruh provinsi. Kita tahu bahwa di Indonesia ini yang terdaftar, wihara yang terdaftar di Kementerian Agama sudah mencapai 4.500 wihara. Itu yang besar. Belum lagi cetia. Sedangkan perhitungan dari Kementerian Agama bahwa umat Buddha di Indonesia itu kurang lebih 9 jutaan. 9 jutaan yang tergabung, yang sudah tergabung ke dalam Permabudi ini kurang lebih 80 sekian persen. Ya masih sedikit yang belum, tapi kami ajak seluruh umat Buddha agar kita bersatu bersama-sama. Menarik sekali. Dan nanti kita akan coba kupas lagi karena tadi general sekali untuk acara besok ada apa saja dan juga nanti bagaimana Permabudi sebagai wadah besar umat Buddha di Indonesia bisa terus berupaya menyatukan kerukunan umat beragama yang lain dan juga khususnya umat Buddha ya Pak Arief. Kita harus tahan dulu, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia.